Kembali lagi bersama gue Jajang di Jedar Film, tempat bahas film paling menjeder dan menggelegar. Kali ini gue bakal ngebahas film komedi yang kocak banget, yang menceritakan tentang persahabatan orang Korea dan juga orang India yang berada di negeri Paman Sam atau Amerika sana, yang berjudul Harold and Kumar Go to White Castle. Sebelum memulai, gue ingatkan bahwa tayangan ini mengandung spoiler. Jadi buat yang gak suka spoiler, jangan menonton tayangan ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur film Harold and Kumar Go to White Castle ini. Here we go. Film dibuka dengan seorang pria Korea bernama Harold yang sedang berada di kantor, dan juga seorang pria India bernama Kumar yang sedang melakukan interview untuk pekerjaan dokternya. Di sini Harold akan menjalani weekend dan beristirahat. Namun rekan kerjanya yang tidak tahu diri malah melimpahkan pekerjaannya kepada Harold. Sedangkan Kumar, ia melakukan interview hanya karena diminta oleh ayahnya. Ia hanya ingin uang saku bulanannya tetap diberikan oleh ayahnya Kumar. Setelah selesai dari urusannya masing-masing, mereka pun kembali ke apartemen mereka bersama. Mereka memiliki rencana untuk ngegele bareng untuk bersenang-senang di akhir pekan. Sesampainya di lift, Harold bertemu dengan kecengannya yang bernama Maria. Ia mengeceng wanita ini, tapi karena ia cupu, jadi pun ia malah sering salting dan malah nggak pernah ngajak ngobrol sama sekali. Bye. Sesampainya di apartemen, Harold melihat Kumar yang sedang mencukur jembiknya dengan menggunakan pisau cukur milik Harold. Harold bilang itu adalah pisau yang sering ia pakai untuk memotong bulu hidung. Jadi emang dua sahabat ini tuh punya kepribadian yang berbanding terbalik gitu loh. Si Harold ini kayak good boy gitu, rapi, anak kantoran, penurut. Nah, sedangkan si Kumar nih kayak begajulan gitu deh, walaupun sebenarnya dia tuh pinter dan berbakat gitu. Akhirnya mereka pun menggele bersama dan bersenang-senang. Di saat pesta kecilnya berlangsung itu, tiba-tiba mereka pun kelaparan dan bingung ingin memakan apa. Tiba-tiba iklan pun muncul dan iklan itu pun berisikan burger yang bernama White Castle. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke White Castle tersebut yang ada di dekat apartemen mereka. Sesampainya di sana, mereka terkejut karena White Castle yang ada di kota tersebut sudah tidak ada dan mereka pun kebingungan. Namun Harold dan Kumar yang sudah BM sama burger White Castle pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke restoran White Castle yang sedikit jauh. Di tengah perjalanan, Kumar pun melanggar lampu merah dan membuat Harold panik. Harold pun membuang persediaan ganja mereka karena ia paranoid takut ditangkap oleh polisi. Akhirnya mereka pun memilih jalan yang berbeda dari rute utama mereka. Di sini Kumar berusaha untuk mencari ganja kembali karena ganja yang mereka miliki sudah dibuang oleh Harold. Mereka pergi ke sebuah kampus untuk bertemu dengan Cindy Kim. Cindy adalah wanita Korea yang demen sama Harold, tapi si Harold ini gak suka balik gitu. Akhirnya di sini pun mereka menemukan tukang ganja. Namun Harold malah bertemu Cindy Kim dan akhirnya Harold pun terjebak bersama Cindy. Di sisi lain, Kumar pun masih berusaha untuk mencari ganja. Setelah berhasil mendapatkan ganja, Kumar pun mendapatkan penawaran dari dua orang wanita kembar yang seksi dan juga cihuy. Kumar pun langsung mencari Harold dan mengabari dirinya. Namun Cindy Kim pun di sini terlihat sangat posesif dan tidak mengizinkan Harold untuk pergi. Tiba-tiba sepasang polisi melakukan patroli dan berusaha menangkap Harold dan juga Kumar. Mereka pun bersembunyi di dalam kamar mandi. Ternyata dua orang wanita kembar yang Kumar bicarakan tadi muncul dan malah berak di situ. Kumar dan Harold pun ilfeel dan langsung pergi dari kamar mandi tersebut. Mereka pun kabur dari kampus tersebut untuk kembali ke tujuan utama mereka, yaitu restoran White Castle. Di tengah jalan, Kumar pun sempat kebelet pipis dan pipis di semak-semak. Tiba-tiba muncul orang yang juga pipis di semak-semak yang sama. Ini sebenarnya agak random ya, padahal semak-semak yang lain tuh masih banyak yang kosong. Awkward banget gitu lah. Setelah pipis, Kumar pun kembali ke mobil. Namun tiba-tiba seekor berang-berang masuk ke mobil mereka. Dan seperti yang kita duga, berang-berang ini mulai berontak dan menggigit Harold. Harold pun terluka dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk mengecek apakah ia terkena rabies atau tidak.
Sesampainya di rumah sakit, ternyata Harold pun tidak terkena rabies. Di sini mereka pun langsung bergegas pulang kembali. Namun tiba-tiba ayah Kumar yang merupakan seorang dokter muncul dan memarahi Kumar yang tidak melakukan wawancara dengan benar. Ayahnya dan kakaknya menceramahi Kumar untuk tidak hidup begajulan lagi. Kumar pun meminta maaf dan memeluk mereka berdua. Namun ternyata hal itu hanyalah siasat Kumar. Kumar mengambil kartu akses milik ayahnya. Mereka pun pergi untuk mengambil ganja di rumah sakit tersebut. Namun sialnya mereka malah dikira sebagai dokter bedah dan mereka pun terpaksa harus membedah korban yang sedang terluka. Harold pun panik melihat darah karena ia tidak punya kemampuan medis sama sekali. Namun ternyata Kumar di sini sangat lihai dan ia pun berhasil membedah korban tersebut. Kumar pun meminta kepada perawat yang ada di sana untuk menyediakan ganja, meskipun ganja itu tidak ada manfaatnya untuk pembedahan itu. Namun rumah sakit tersebut tidak memiliki ganja. Dan akhirnya Kumar pun menyelesaikan pembedahan dengan sempurna. Mereka pun akhirnya pergi. Tiba-tiba mereka di jalan melihat Maria, kecengan dari Harold yang sedang sendirian. Kumar berusaha memanggil Maria, namun Harold yang salting membuat mobil yang mereka kendarai maju dan akhirnya mereka pun tikusruk ke sebuah jurang. Akhirnya mobil mereka pun mogok dan mereka pun bingung harus bagaimana. Tiba-tiba muncul seorang pria tinggi mengerikan dengan bisul yang banyak di wajahnya yang bernama Freakshow. Freakshow pun menawarkan bantuan dan mereka pun pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Harold dan Kumar pun bertemu istri Freakshow yang ternyata cantik dan yahut banget. Di sini mereka pun mengobrol. Namun tiba-tiba istri Freakshow pun mengajak Harold dan Kumar untuk enak-enak. Mereka pun tertarik melakukan hal itu dan Harold pun mulai meraba-raba tete dari istri Freakshow tersebut. Namun tiba-tiba Freakshow pun datang dan akhirnya enak-enak pun dibatalkan. Tiba-tiba di tengah jalan mereka kedatangan tamu yang bernama Neil Patrick Harris. Neil adalah seorang aktor terkenal di Amerika sana. Neil di sini numpang nebeng karena mereka masih satu arah gitu. Namun di tengah-tengah jalan ketika mereka ingin berbelanja ke swalayan, tiba-tiba Neil ini malah mencuri mobil mereka dan akhirnya mereka pun harus jalan kaki. Setelah ini mereka pun masih banyak mendapatkan kesialan-kesialan lainnya. Mulai dari Harold yang ditangkap polisi karena menyeberang dan lain sebagainya. Kumar pun tidak diam saja ketika Harold ditangkap oleh polisi. Kumar pun menjebak polisi dan menyelamatkan Harold. Perjuangan mereka pun hampir usai. Namun mereka di sini terlihat sudah sangat pasrah dan ingin pulang saja dengan menggunakan telepon umum. Namun di sana mereka malah diganggu lagi oleh jamet-jamet tongkrongan. Di sini Harold memikirkan sebuah rencana. Akhirnya mereka pun mencuri mobil tersebut dan pergi ke White Castle dengan mobil jamet-jamet tersebut. Namun sayang ternyata semua tidak berjalan sesuai rencana. Mereka pun masih diincar oleh polisi dan mereka terlibat kejar-kejaran. Di sini Harold memutuskan untuk mengambil jalan pintas, namun ternyata jalan tersebut mengantarkan mereka kepada sebuah jurang. Namun dari atas jurang sana sudah terlihat restoran yang sudah mereka incar dari tadi, yaitu restoran White Castle. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menggunakan parasutan-parasutan untuk sampai ke sana. Namun karena tidak memiliki pengalaman, mereka pun akhirnya terjatuh dan luka-luka. Namun akhirnya mereka pun sampai di restoran tersebut. Mereka pun memesan orderan mereka dengan perasaan bangga. Mereka memesan banyak sekali burger dan juga kentang goreng. Namun mereka pun kesal karena ternyata mereka sama sekali tidak memiliki uang yang tersisa. Mereka pun marah-marah, namun tiba-tiba Neil Patrick Harris muncul. Neil mengganti rugi atas kerusakan mobil yang ia buat dan mentraktir mereka. Akhirnya misi pun terlaksanakan. Mereka memakan burger White Castle dengan sangat lahap. Mereka menghabiskan 60 burger dan juga 10 kentang goreng. Mereka pun akhirnya puas dan kenyang. Mereka tidak menyangka malam itu akan menjadi malam yang penuh cerita. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba rekan Harold yang melimpahkan pekerjaannya muncul.
Di sini Harold kesal karena ternyata mereka hanya memanfaatkan dirinya sehingga mereka dapat berakhir pekan dengan tentram. Harold pun mengancam mereka akan membuka rahasia ini di kantor. Akhirnya Harold dan Kumar pun pergi dan rekan kerjanya pun terlihat sangat takut. Harold dan Kumar pun pulang ke apartemennya. Di sini Harold mengucapkan bahwa ia akan segera mengungkapkan perasaannya kepada Maria jika ia bertemu dengannya. Tiba-tiba lift pun terbuka dan ternyata yang berada di belakang lift tersebut adalah Maria. Seperti yang kita duga, Harold pun canggung kembali. Namun di akhir ini Harold tiba-tiba langsung mengungkapkan perasaannya dan akhirnya mereka pun berciuman. Maria mengatakan ia akan segera pergi ke Amsterdam karena ada urusan dan akhirnya mereka pun berpisah. Akhirnya Harold dan Kumar pun kembali ke apartemennya dan menjalani kehidupannya kembali. FYI, film ini tuh ada sequelnya dan di sequelnya ini Harold dan Kumar ini bakal ngikutin Maria ke Amsterdam. Dan cerita pun tamat. Gimana ceritanya? Jujur ini film komedinya tuh dewasa banget sih, banyak note-nya juga. Tapi menurut gue film ini bener-bener kocak dan recommended banget sih. Buat lebih lengkapnya kita langsung gue jelasin di review ya. Film Harold and Kumar Go to White Castle yang rilis di tahun 2004 ini merupakan film komedi kacrut yang menurut gue tuh dapat mengundang tawa banget sih. Komedi-komedi kacrut hingga nude atau agak porno itu ada di film ini gitu ya. Buat kalian yang terbiasa dengan American Pie franchise, gue yakin sih kalian bakal suka banget sama film ini. Dan hal uniknya tuh terlebih film itu sebenarnya mengangkat isu rasial yang ada di Amerika sana gitu ya, ngambil sudut pandang orang Korea dan juga orang India. Tapi sebenarnya isu rasial ini tuh ya bisa diimplementasiin di mana aja ya, khususnya di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya komedinya itu bisa dibilang sebagai kritik juga. Plotnya itu sebenarnya sangat ringan dan cukup absurd ya. Goal dari karakternya itu ya sebenarnya mereka tuh cuma pengen makan doang di restoran White Castle ini, tapi ujung-ujungnya mereka tuh harus menjalani banyak banget rintangan gitu kan. Ada dari kehilangan mobil, ketemu si freak show, terus ada juga tuh mereka naik macan, sampai terakhirnya ya naik parasut gitu, hampir mati gitu. Kayak random banget gitu kan, absurd gitu. Tapi akibat hal itu tuh terdapat development karakter gitu kan, khususnya buat si Harold ini. Dia tuh jadi lebih pede dan jadi orang yang baru. Developmentnya bagus lah gitu. Pokoknya worth it deh buat kalian yang suka komedi ringan dengan bumbu 18+ gitu. Tapi kalau kalian belum cukup umur, jangan nonton ini sih kalau menurut gua. Di Letterboxd film ini mendapatkan rating 3,3 dari 5. Sedangkan Jadari Film sendiri akan memberikan film ini rating 3,5 dari 5. Alasannya adalah film ini menurut gue sangat-sangat lucu ya. Ini preferensi gue pribadi, karena gue memang suka menonton komedi-komedi agak jorok gitu ya. Gue suka American Pie franchise, dan buat kalian yang suka, gue sangat merekomendasikannya gitu. Tapi ini jangan ditonton sama keluarga sih, gue tidak menyarankannya ya, karena akan ada kemungkinan Anda dihapus dari kartu keluarga. Seperti itu. So, mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, dan jika lo ingin request film untuk di-review, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.